Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya diri, nama saya Muhammad Abdul Satria Sidik dan kelompok saya ada Michael Dresna Putra dan Muhammad Fernanda. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu pertemuan 13 kalau tidak salah. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi kita mulai dulu demonya, nanti baru kita jelaskan. Nah, pertama-tama kita milih dulu ya difficulty-nya. Kita coba medium. Nah, kita akan klik makanan, namanya wake food ke tengkorak kita lewat. Tidak boleh ditekan karena saya jadi mengurangi poin seperti tadi. Begitu, mengurangi poin. Setelah game over, ya selesai. Bisa di restart dan kembali lagi ke halaman awal. Itu. Ya, di sini kayak saya akan menjelaskan difficulty button. Jadi pertama kita buat dulu si variabelnya atau bahannya button, yaitu ada. Terus kita nanti akan mengambil game manager X, lalu difficulty. Nah, di sini kita memanggil game manager X, yaitu pertama cari dulu tag yang bernama get game manager, lalu ambil script game manager X. Nah, di sini kita mengambil butonnya, lalu ketika diklik di sana set difficulty. Nah, di set difficulty ini codingannya seperti ini. Jadi ketika buton game object name diklik, jadi kan di sana ada 3 jenis, easy, medium, sama hard. Nah, jika 1 diklik yaitu easy, lalu 2 medium, 3 hard gitu. Lalu saat start game difficulty-nya yang diklik tadi dipilih begitu. Pertama ada extra object X, itu sebenarnya simpel banget ya. Jadi intinya setelah 2 detik maka si objek yang tersebut atau ya objek-objeknya akan hilang gitu. Mau pizza, mau bom gitu kan. Bukan bom, mau tengkorak tadi gitu. Setelah 2 detik akan hilang begitu. Simpelnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan game manager. Untuk pertama di sini kita mempunyai text mesh pro GUI Cortex. Bisa di sini untuk mengambil text mesh pro untuk Cortex, dan di bawah untuk game over. Dan untuk di bawahnya itu adalah game object yaitu title screen-nya. Selanjutnya yaitu public button restart button untuk mengambil button restart. Selanjutnya bisa di bawah ada list game object, yaitu di sini akan membuat list dari game object yang dinamakan target prefab. Bisa kita lihat ada di game manager, dimana kita mempunyai target prefab sebanyak 4. Untuk sini ada juga private underscore, yaitu untuk menambahkan skor. Selanjutnya ada spawn rate, dimana untuk seberapa cepat objek akan di spawn. Ada juga is game aktif, yaitu untuk memberitahu apakah game itu aktif atau tidak. Dan juga space between square, yaitu adalah jarak tengah antara kotak. Minimal value X dan Y, yaitu adalah untuk angka dan adalah jarak tengah untuk jarak tengah paling bawah kanan, dan juga paling kanan dan juga paling bawah. Dan juga di sini kita mempunyai start game, yaitu isi dari start game itu adalah int difficulty. Int difficulty akan diambil daripada difficulty button. Nah, selanjutnya spawn rate itu akan dibagi sama dengan difficulty. Is game aktif sama dengan true. Ada juga start coroutine, di sini akan memplay routine spawn target, dan juga akan dimulai skor sama dengan 0, dan juga update score juga sama dengan 0, dan juga title screen set aktif sama dengan false, berarti title screen akan dimatikan. Selanjutnya enumerator spawn target, saat game masih aktif maka ditunggu beberapa detik yang isinya itu spawn rate. Selanjutnya adalah index, yaitu random range 0
Berarti di sini kita akan merandomkan dari 0 sampai panjangnya target prefab. Dan juga jika is game aktif, maka kita akan mengeluarkan target prefab dengan indeks, dengan random spawn position, dengan spawn random position, dan juga rotasi yang disamakan dengan target prefab. Nah, ini untuk random spawn position, yaitu spawn posisi X sama dengan min value X ditambah random square index dan juga dikali space between square sama dengan Y, tetapi bedanya di sini menggunakan min value Y, dan juga spawn position sama dengan vektor 3, X-nya sama dengan spawn posisi X, dan juga Y-nya sama dengan spawn posisi Y, dan juga Z-nya sama dengan 0. Dan juga kita akan merhitung spawn posisinya. Untuk random square index kita akan merandom range 0 sampai 4, dan juga ada update score yang dengan isi int score to add, score ditambah sama dengan score to add, dan untuk teksnya kita akan scores sama dengan itu adalah tulisannya saja, tetapi ditambah dengan skor yang ada di atas. Selanjutnya adalah public game over. Di sini akan game over, teks game over akan set aktifnya sama dengan true, sama juga dengan restart button, dan juga is game aktifnya kita akan pada saat game overnya akan sama dengan false. Selanjutnya ada juga restart game, berarti akan meload scene dengan aktif scene-nya ya dengan sama, berarti ini akan mengulangi scene yang sama jika player mengklik scene manage, mengklik restart game atau restart button. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Prananda. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman game pertemuan 13. Nah, di sini codingan yang dijelaskan yaitu target x.cs. Di sini ada private regibody seperti biasa. Fungsi codingan ini itu mengambil regibody secara private. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengakses atau tidak sembarang kelas yang bisa mengakses. Lalu di sini juga private game manager X mengambil game manager di codingan sendiri karena private. Lalu di sini ada public integer point value untuk menambahkan poin yang ada untuk menambahkan poin pada skornya saat game dimulai. Lalu di sini public game object explosion fx untuk mengambil game object yang dimana efeknya itu efek meledak jika kita mengklik objek yang salah. Lalu di sini ada di sini ada public float time on screen sama dengan 1,0 f. Setelah 1 detik di sini si objek prefab contohnya itu pizza akan di-destroy atau hancur. Lalu di sini ada private plot min value x sama dengan min 3,75. Ini itu posisi minimal si x-nya paling kiri. Lalu yang ini min value y, posisi minimal si y-nya paling atas. Lalu di sini private plot space between square sama dengan 2,5 f, jarak tengah tiap kotak dalam game. Nah, di sini memulai point start. Lalu di sini seperti biasa RB sama dengan game komponen regibody mengambil regibody untuk dirinya sendiri. Lalu di sini game manager X sama dengan game object.paint parameter game manager .get komponen game manager untuk mencari game manager X dari objek yang bertag game manager. Lalu setelah itu di sini ada transform position sama dengan random spawn position. Posisi objek ini diacak di variabel random spawn position. Lalu setelahnya start coroutine dalam kurung remove object coroutine waktu memulai sebelum target meninggalkan layar. Lalu setelah itu di sini kapan memulai setelah diklik. Di sini ada menghancurkan, mengupdate source, dan menggenerate explosion atau efek ledakan jika salah memilih objek. Nah, di sini jika game manager X gamenya aktif, maka di sini destroy game object, maka si game object tersebut akan hancur. Lalu di sini ada game manager X update score point value mengupdate suatu skor pada game
skornya itu diperbarui lalu ditambahkan dengan poin nilai agar bertambah. Lalu setelah itu di sini ada generate random spawn position based on random index from 0 to 3. Nah, di sini ada vektor 3 random spawn position. Ini itu codingan, ini itu fungsinya itu untuk mengatur posisi suatu objek. Lalu setelah itu di sini generate random square index from 0 to 3. Nah, di sini ada beberapa target. Jika target bukan objek yang buruk atau dengan sensor, di sini contoh logiknya itu private point on trigger enter collider order. Jika si objeknya tertrigger, di sini destroy game object, maka si objek dalam game tersebut akan di-destroy atau dihancurkan. Nah, di sini jika ke-trigger dengan sebuah game, if order game object compare text sensor, di sini game object compare text bed. Jika ke-trigger dengan sebuah game objek yang bertag sensor di sini dan tidak bertag bed, di sini game manager X game over, maka permainan akan berakhir. Lalu setelah itu sebentar. Nah, di sini instantiate explosion fx transform position explosion fx transform rotation. Di sini itu untuk menginisialisasi efek eksplosi atau ledakan dengan posisi dan rotasi yang sama. Lalu setelah itu di sini itu return new wait for count team on screen, menunggu selama tim on screen selama 1,5 detik. Lalu di sini jika game manager X gamenya aktif, maka di sini transform translate objeknya itu akan dimajukan ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih.